Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang skema Ponzi ya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas lebih lanjut tentang cara kerjanya skema Ponzi. Ayo kita sama-sama belajar. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang definisi skema Ponzi, kemudian sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang cara kerja skema Ponzi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah produknya ya. Ada banyak produk yang dapat dijadikan media ya untuk membuat skema Ponzi ini. Dari misalkan bisnis ternak kambing, kemudian ada juga belakangan itu bisnis ternak lebah. Nah, kemudian sampai produk-produk gratisan gitu yang berkedok misalkan afiliasi tertentu. Nah, tapi apapun bentuknya, nah semua itu sebetulnya hanyalah gimmick belaka gitu. Jadi sebetulnya produknya itu tidak ada. Nah, sebetulnya yang mereka jalankan itu adalah skema Ponzi-nya itu sendiri. Nah, produk utama dari skema Ponzi itu sendiri adalah sebetulnya money game atau permainan uang. Modusnya biasanya investasi palsu, kemudian membayarkan keuntungan anggota itu sebetulnya dari uang mereka sendiri. Jadi dari member get member, nah uang terkumpul, nah itu hasil returnnya itu sebetulnya dari uang-uang membernya sendiri, bukan dari hasil keuntungan yang diperoleh dari investasi atau misalkan penjualan produk dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya skema Ponzi itu sebetulnya menggunakan sistem jejaring ke bawah seperti piramida ya, mungkin sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, dengan menggunakan skema seperti ini, pertumbuhan jumlah anggota, pengikut, nah itu bergeraknya itu secara eksponensial atau pertumbuhannya itu secara eksponensial gitu ya. Nah, sehingga mereka itu dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Nah, kemudian modusnya sendiri itu biasanya paling sering dilakukan oleh skema Ponzi itu biasanya pada setiap orang yang mau bergabung pada bisnis tersebut itu biasanya harus membayarkan sejumlah uang tertentu gitu ya. Bisa jadi misalkan taruhlah join fee gitu, atau misalkan investasi pertama, atau misalkan pembelian produk pertama untuk bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat era modern seperti ini banyak juga sih sebetulnya skema Ponzi yang bermunculan gitu ya, tanpa misalkan harus membayar biaya keanggotaan tertentu gitu ya. Nah, ada juga yang misalkan menawarkan program-program gratisan gitu ya. Nah, tentunya sebetulnya program gratisan ini itu hanya untuk menarik perhatian saja gitu ya. Karena pada prinsipnya mereka itu harus membayar uang lebih gitu ya, agar mendapatkan return yang lebih cepat dan lebih besar gitu ya. Nah, kemudian skema Ponzi sendiri itu biasanya menawarkan iming-iming keuntungan yang tidak cuma besar gitu ya, tapi juga dalam jangka waktu yang relatif cepat. Nah, ini sebetulnya bertentangan ya dengan prinsip investasi sendiri, dimana kalau misalkan investasinya itu adalah investasi yang real, nah yang namanya keuntungan itu biasanya relatif lebih kecil dari skema Ponzi itu, dan kemudian sifatnya itu tidak pasti gitu ya. Jadi yang namanya investasi itu bisa untung bisa rugi gitu ya. Jadi pada investasi itu tidak ada yang pasti. Tapi kalau misalkan skema Ponzi itu mereka pasti menjamin bahwa produk mereka tuh pasti untung gitu ya. Jadi kalau misalkan investasi yang benar itu biasanya mereka nggak akan bisa memastikan kepastian returnnya gitu ya, bisa untung bisa rugi. Tapi kalau misalnya skema Ponzi mereka itu pasti menawarkan bahwa produk mereka itu pasti untung, nggak mungkin rugi gitu ya, dan kemudian return yang dihasilkannya besar dan waktunya itu cepat. Nah, sedangkan kalau investasi itu return yang dihasilkan itu tergantung bagi hasil di awal itu biasanya itu berapa gitu, dan itu relatif kecil gitu ya, paling sekitar 5% atau misalkan 10% dan lain sebagainya per tahun gitu ya. Nah, kemudian
pada awalnya kalau misalkan di skema Ponzi ini semua orang yang bergabung itu pasti akan mendapatkan bayaran yang dijanjikan gitu ya pada awalnya gitu ya. Nah, padahal hal tersebut itu sebetulnya adalah kunci dari bisnis skema Ponzi itu sendiri agar anggotanya itu menambah investasinya, kemudian mereka juga memberikan apa namanya mereka juga bisa memberikan tambahan member gitu ya agar si bisnis money game-nya ini berjalan dengan lebih besar gitu ya. Nah, caranya merekrut orang lain, kemudian yang direkrut juga akan merekrut orang yang lain lagi gitu, dan begitu seterusnya. Nah, bukti pembayaran awal kemudian biasanya akan diadakan event-event mewah yang memunculkan hadiah-hadiah tertentu gitu ya, misalkan top 3-nya gitu, nanti dapatkan bonus-bonus tertentu. Nah, itu akan membuat promosi dari skema Ponzi itu sendiri akan semakin berkembang. Nah, tapi tidak lama setelah itu skema Ponzi ini juga akan menemui titik jenuhnya gitu ya. Jadi misalkan ketika si anggotanya itu mandek gitu ya, ketika anggota-anggota barunya itu tidak bisa mendapatkan anggota yang lain lagi gitu. Nah, disitulah masalahnya mulai bermunculan gitu ya. Misalkan pembayaran returnnya mulai terlambat, kemudian pembayaran return dan investasinya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan tidak dibayarkan sama sekali gitu ya untuk returnnya. Nah, hal tersebut adalah mulainya kehancuran dari bisnis money game tersebut gitu ya. Jadi dari situlah polemiknya mulai terkuak gitu. Ternyata produk yang dihasilkan itu sebetulnya ada produk yang bohong-bohongan gitu ya. Jadi produk yang sebetulnya itu tidak bisa memberikan return yang pasti gitu ya. Nah, dari situlah money game tersebut mulai atau skema Ponzi itu mulai terkuak gitu. Nah, mungkin segini dulu ya untuk skema Ponzi part yang kedua tentang cara kerja skema Ponzi. Jadi nanti teman-teman kalau bisa mulai dari sekarang itu mulai mawas diri, jangan mudah tergiur dari skema-skema Ponzi ya, dari apalagi investasi-investasi yang menawarkan return yang besar, kemudian menawarkan return yang cepat gitu ya. Nah, produk-produknya pun harus diteliti lagi gitu ya, karena skema Ponzi ini sekarang produknya itu mulai berbagai macam, bahkan bisnis franchise pun itu bisa jadi skema Ponzi gitu ya. Jadi misalkan ada iklan gitu ya, taruhlah di TikTok, di IG gitu ya, jualan suatu produk tertentu, taruhlah basreng gitu ya, jualan basreng, kemudian dengan mereka itu mempromosikan kalau misalkan basreng mereka itu lagi viral gitu ya, kemudian cukup beli 10.000 misalkan mereka akan dapat untung 20.000 gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, padahal sebetulnya produk yang mereka tawarkan itu tidak laku di pasaran gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin segini saja untuk edukasi tentang skema Ponzi kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.